Ya, tadi saya sampaikan pertama usulan masalah penanganan sampah ya. Kita sepakat bahwa paradigmanya kita minimalisir sampah dari. Makanya tadi saya minta direktur penanganan sampah kita, khususnya untuk Sungai Penuh ini, kita coba programkan ya, program seperti membangun pusat daur ulang PDU recycling center, kemudian juga mungkin bank sampah ya untuk TPS 3R dan TPST biasanya, apalagi TPA regional memang tugasnya Kementerian PU khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya biasanya yang akan membangun, tapi atas usulan Bapak Gubernur dan juga Pak Wali Kota. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian tadi saya juga minta menginstruksikan Pak Direktur, karena TPS regional yang diusulkan lokasinya melingkupi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, maka saya minta Pak Bupati Kerincinya diundang ke Jakarta untuk supaya proses administrasi ya wilayah untuk TPA regional itu bisa kita percepat proses ininya gitu ya. Dan yang kedua, permohonan Pak Wali Kota untuk melihat peluang di kawasan TNKS, saya juga menginstruksikan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci sebelah untuk mencari zona-zona khusus yang tutupannya sudah tidak ada dan sangat berbatasan dengan wilayah-wilayah permukiman ya, untuk ya kita cadangkan lewat pola kerjasama 5 hektar atau tadi kita lihat potensi lahannya itu yang. Kapan kira-kira ini kan persoalan sampah di kota ini masih 6 bulan waktu ya Pak? Ya tadi kan karena ini baru usulan yang TPS, PDU dan macam-macam, kita akan programkan tahun 2023 ya, karena ini baru saya dengar nih, maka surat itu baru diserah ya kan gitu ya. Jadi masih cepatnya yang pendek tadi seperti pembangunan PDU segala macam kan pendek tapi harus tahun. Dan yang TPA regional harus segera proses lahannya supaya bisa diusulkan program pembangunannya ya. Ini sedikit Pak Menteri, kondisi kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang dikatakan oleh Pak Wali tadi 23.000 lahan hektar yang diserahkan oleh masyarakat Kerinci ke TNKS untuk paru-paru hunian. Nah di sini sangat berharap sekali sebagai masyarakat ya kan, jangan timbul konflik internal antara pemerintah dengan masyarakat. Ini karena ini daerah perbatasan Pak Menteri. Jadi mohon sekali Pak Menteri bisa memberikan peluang-peluang untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk lebih bisa membangun sinergi dan dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, tentu dengan support daripada pemerintah pusat, melihat daripada kondisi TNKS yang terbesar di Kabupaten Kerinci, Sakti Alam Kerinci khususnya Pak. Nah, di sini kami minta gimana tanggapan Pak Menteri ini. Sebab Pak Menteri baru kali ini datang ke Kerinci mungkin ya. Ya, jadi kita punya kebijakan sebetulnya di kawasan konservasi ini ada program kemitraan konservasi namanya. Bisa ini tadi saya dilaporkan udah berapa 141 di Sumatera Barat, mungkin di Jambi juga ada nanti kelompok kemitraan konservasi yang segera kita aktifkan. Jadi kelompok-kelompok ini nanti akan bisa mengelola HHPK ya, hasil hutan bukan kayu, wisata alam dan sebagainya. Itu bagian dari upaya-upaya kita supaya tadi ada rasa memiliki sense of belonging. Bahkan saya bilang masyarakat yang berbatasan dengan Taman Nasional menjadi semacam pagar sosial ya, social fencing bagi Taman Nasional. Jadi kalau mereka merasa manfaatnya dari menghasilkan pendapatan dan sebagainya, maka mereka merasa memiliki dan menjaga. Bahkan HBK seperti durian ya bisa dipanen juga oleh masyarakat, diambil buahnya kan itu Pak, kan rotan macam-macam punya hasil usahaan bukan kayu, wisata alam dan sebagainya, itu kita dorong. Itu bagian dari bagaimana Taman Nasional tetap kita jaga tapi juga berkontribusi bagi penghasilan pendapatan masyarakat. Nah, yang paling juga, penting tadi air Pak. Nah, ya. sedikit Pak juga kreativitas daripada petani ya kan, wilayah perkebunan yang ada di sekitar penyangga hutan itu ada bergerak di bidang kopi. Kopi ekspor. Nah, kemungkinan dengan antusiasnya masyarakat yang bergerak di bidang tentang kopi Arabica yang didorong oleh Bapak Gubernur juga dan Bupati Wali Kota, ini antusias masyarakat cukup tinggi juga Pak. Nah, ini dalam kelompok
yang bisa bersinergi dengan TNKS tadi Pak. Bisa kalau bisa Bapak perhatikan juga bagaimana ini melalui pemerintahan. Di Taman Nasional ini ada zonasi Pak. Ada zona inti, ada zona rimba, ada zona tradisional, bahkan ada zona pemanfaatan ya. Di zona-zona tradisional segala macam bisa dikombinasikan nanam kopi. Ya, masyarakat nanam kopi, panen, ambil, yang penting hutannya nggak ditebang kan gitu. Ya, Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi. Apa lagi? Tadi saya dengar Bapak banyak bicara tentang hutan ya. Nah, beberapa bulan yang lalu itu sudah viral bahkan hutan di kaki Gunung Kerinci itu sudah banyak ikan liar gitu. Nah, kita minta dari Pak Gubernur ataupun Pak Wamen penekanan terhadap Ya begini, kan tadi saya bilang kan ini kan atapnya Pulau Sumatera ya. Kalau hutannya habis tadi air habis Pak. Ya sumber air kita akan hilang. Nanti hydropower segala macam nggak akan jalan kalau airnya habis. Maka pola-pola penegakan hukum itu kita jalankan tetap. Tapi juga kemitraan konservasi, kita akan dorong tadi ya supaya yang terlibat dalam kegiatan begini ini bisa masuk ke dalam kemitraan konservasi, tadi melakukan penanaman kopi, HBK lainnya dan seterusnya. Karena apa? Mari kita jaga bersama karena tadi ini TNKS ini adalah warisan dunia, World Heritage Site dari UNESCO ya. Jadi sekali ada masalah menjadi perhatian internasional. Ya, terima kasih ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Udah, ya. Pak siapa? Kasih nama tadi. Saya kirim ke Ibu. Iya, kita harus intens ini. Belum minta nomor Pak. Iya, udah Pak. Berarti harus intens juga. Ya, siap. Syarat-syarat. Ya. Siap. Harus intens. Oh ya, itu nanti solusinya Kementerian Konservasi.